Halo, kami dari kelompok D7, mata kuliah material teknik dengan dosen pengajar, Bapak Marihot Nainggolan, ST, MT, MS. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Cindy Sherin Diani Wijaya dengan NPM 613001043. Perkenalkan, saya James Leonardo, NPM 6132001047. Perkenalkan, nama saya Francisco Wilson Teno dengan NPM 6132001048. Perkenalkan, nama saya Evan Dwi Putrawinarto, NPM 6132001101. Perkenalkan, nama saya Effendi Windy Valencia dengan NPM 6132001215. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas besar material teknik dengan produk yang dikaji, yaitu sedotan berukuran 6 mm. Kami akan menjelaskan 3 garis besar utama pada presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu mengenai deskripsi produk. Yang kedua, mengenai proses produksi. Dan yang ketiga, mengenai alasan pemilihan bahan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari produk yang kami kaji. Sedotan adalah alat yang digunakan untuk memudahkan kita dalam meminum sesuatu minuman. Sedotan mudah ditemukan di mana saja, di segala tempat yang menjual minuman, ataupun menjual apapun yang memerlukan sedotan. Biasanya sedotan bisa ditemui di warung-warung kecil sampai di mal-mal besar atau perbelanjaan. Sedotan yang biasa ditemui biasanya berbahan dasar plastik atau polimer, karena biasanya biayanya lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Namun, sedotan berbahan dasar polimer atau plastik memiliki kekurangan, yaitu kurang ramah lingkungan karena membutuhkan waktu lama agar bisa terurai seutuhnya, atau 300-500 tahun. Sedotan yang kami amati atau kaji pada armatik ini berbentuk lurus atau straight straw dengan ukuran berdiameter 6 mm dan panjang 20,5 cm. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses produksi dari sedotan ini. Saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Dalam memproduksi sedotan plastik ini diperlukan beberapa tahapan. Tetapi masing-masing tahapan dalam produksi ini diperlukan alat yang berbeda. Berikut adalah jenis alat yang digunakan. Yang pertama, ada extruder machine. Proses extruder merupakan proses awal di mana semua bahan baku, polipropilen, pigmen, dan beberapa bahan tambahan dimasukkan dalam paper dan diproses hot extrusi hingga suhu leleh PP mencapai kurang lebih 160 derajat Celcius. Dengan adanya pelelehan ini, membantu proses pembentukan produk. Penyesuaian standar diameter, warna, dan panjang sedotan adalah salah satu tahap dalam proses ini. Seluruh produk hasil mesin extruder ini akan berupa sedotan lurus. Yang kedua, ada sharpening cutter machine. Untuk sedotan yang memiliki diameter lebih besar dari 5 mm, digunakan mesin extruder untuk melakukan proses penajaman. Sedangkan untuk sedotan dengan diameter kurang dari 5 mm, akan digunakan mesin lain bernama drum cutter. Mesin extruder dapat digunakan untuk menghasilkan sedotan lurus maupun sedotan fleksibel. Yang ketiga, yaitu wrapping paper machine. Mesin ini menggunakan paper khusus sedotan yang berbentuk gulungan untuk melakukan proses pembuatannya. Lebar paper yang digunakan harus disesuaikan dengan diameter sedotan sendiri. Paper yang digunakan pada umumnya berjenis cigarette paper. Mesin yang ada di pasaran saat ini masih mekanis. Tarikan paper disinkronkan dengan putaran roll pencetak, brush mekanis untuk menjatuhkan straw, dan attachment untuk mendorong straw ke arah roll penjepit paper, dan putaran roll bergerigi penjepit paper. Gerakan pada semua bagian terjadi secara sinkron. Jika terjadi suatu kesalahan pada saat penggunaan part-part ini, maka akan mengakibatkan
paper menjadi robek, ketebalan cetakan menjadi tidak standar, dan posisi cetakan menjadi tidak stabil. Next. Yang keempat yaitu wrapping film machine. Prinsip yang digunakan pada mesin ini hampir sama dengan wrapping paper, namun ada sedikit perbedaan. Perbedaannya terletak pada media pembungkusnya. Jika pada wrapping paper mesin tadi menggunakan cigarette paper, maka pada mesin ini menggunakan roll film atau BOPP yang berbentuk seperti plastik tipis, transparan, dan juga jernih. Prinsip kerja dari mesin ini dapat dilakukan dengan cara memposisikan sedotan secara tepat, kemudian ditutup dengan roll film. Setelah itu, dilakukan perekatan menggunakan heating atau pemanasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan pemilihan produk. Karakteristik sedotan plastik yang pertama itu lentur dan fleksibel. Tidak seperti sedotan stainless yang tidak dapat lentur dan fleksibel. Sedotan plastik memiliki sifat lentur dan fleksibel. Selain itu, sedotan plastik memiliki berat yang ringan dan mudah dibentuk. Mudah dibentuk yang dimaksud adalah pada saat proses produksi, yaitu hanya memerlukan titik leleh 160 derajat Celcius, di mana sedotan plastik yang kita sedang bahas memiliki bahan polipropilena. Selain itu, sedotan plastik memiliki sifat tahan air, benturan, dan korosi. Tidak seperti sedotan kertas yang hanya bertahan terhadap air hanya dalam beberapa waktu saja. Selain itu, karakteristik sedotan plastik memiliki biaya produk yang murah. Selain itu, sebenarnya sedotan plastik dalam proses produksinya merupakan sedotan yang paling ramah lingkungan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari kompas.com, sedotan plastik hanya membutuhkan 100,46 gram emisi karbon dioksida untuk memproduksi sedotan tersebut. Dibandingkan dengan sedotan besi atau stainless yang menggunakan 217 gram karbon dioksida dalam proses produksinya. Sementara satu sedotan kaca menggunakan 65,2 gram emisi karbon dioksida dan satu sedotan kertas itu menggunakan 16 kilojoule energi dan emisi karbon dioksida sebesar 100,38 gram. Dan sangat disayangkan bahwa sedotan plastik ini hanya dipakai dengan sekali pakai lalu dibuang saja. Hal inilah yang membuat orang-orang menyebut bahwa sedotan plastik tidak ramah lingkungan. Polipropilena merupakan salah satu jenis polimer yang digunakan dalam proses produksi sedotan plastik. Polimer merupakan molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer juga merupakan makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Selain itu, polimer juga merupakan senyawa kimia yang bersifat organik atom, yaitu karbon, hidrogen, dan unsur non-logam. Ya, jadi pada masa kini itu penggunaan polimer sebagai bahan baku produksi sudah semakin berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena polimer itu merupakan bahan baku pembuatan plastik. Plastik itu banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan, seperti ringan, transparan, tahan air, dan harganya relatif murah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Nando. Nah, polimer sendiri memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berat dan volume yang rendah. Polimer juga tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan. Berarti polimer itu bersifat kuat. Polimer juga dapat diolah menjadi suatu produk walaupun menggunakan suhu yang rendah, yaitu sekitar 160 derajat Celcius. Polimer ini juga bersifat isolator. Berarti polimer tidak akan menghantarkan listrik dan panas. Next. Polimer itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Contoh dari polimer sintetik itu adalah polipropilena, yaitu sedotan, contohnya itu sedotan. Nah, berarti sedotan itu termasuk ke dalam polimer sintetik.
Selain PP, sedotan ini juga memiliki campuran dari pewarna dan material lain yang memiliki jumlah cuma hanya kecil saja, yaitu copolimer. Dengan adanya campuran material ini, ditujukan untuk memperbesar tingkat kekerasan dan ketahanan sedotan. PP ini memiliki titik lebur yang rendah, yaitu 160 derajat Celcius. Hal ini ditentukan oleh DSC, atau Differential Scanning Calorimetry. Kalau MFR itu merupakan suatu indikasi berat molekul PP. Selain itu, MFR juga bertujuan untuk menilai seberapa mudah bahan tersebut meleleh dan mengalir saat pengolahan berlangsung. Tentunya dengan semakin tingginya nilai MFR PP, akan semakin mudah plastik tersebut diolah selama proses produksi, khususnya pada proses percetakan. Next. Berikut adalah presentasi dari kami. Terima kasih.